Jadi dulu ada seorang filosof, dia menulis sebuah novel bercerita tentang seorang anak kecil yang lahir di tengah hutan, lalu bapak ibunya meninggal, dibesarkan oleh gorila, lalu anak itu diberi nama Hayy bin Yaqzan. Penulisnya seorang filosof bernama Ibnu Tufail. Hayy artinya hidup, Yaqzan artinya jaga. Hidup anak jaga, karena banyak orang yang hidup tapi tidak terjaga. Dia hidup seperti orang tidur saja, dan tidur ini adalah mimpi panjang, dan setelah mati baru dia tersadar sesungguhnya kita ini sedang mimpi panjang. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika dia mati barulah dia tersadar, oh rupanya selama 60 tahun hanya mimpi saja. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi ustadz viral, mimpi jadi artis, mimpi jadi tentara, mimpi jadi polisi. Yang benar-benar wujud dalam hidup itu hanya satu, amal soleh. Dan amal soleh hanya diterima dengan iman. Maka berapa banyak orang yang beramal soleh tapi tidak dibaringi dengan iman, Allah mengatakan ulaika humul khasirun, mereka hanya rugi saja, pernah hidup di atas muka bumi Allah. Maka makhluk ini disebut Hayy bin Yaqzan, hidup anak jaga. Lalu kemudian sampai akhirnya dia remaja, dia berpikir ibunya gorila itu mati. Ini gorila dulu pernah hidup, sekarang jantungnya berhenti berdetak dan dia akhirnya mati. Novel dari Ibnu Tufail Hayy bin Yaqzan itulah menjadi inspirasi orang bule, orang barat membuat film Tarzan. Tarzan itu diambil dari Hayy bin Yaqzan. Orang Islam punya cerita, diolah oleh orang bule, akhirnya orang Islam pun lupa tentang cerita itu. Novel itu dibagikan dulu kepada kami ketika belajar di Al-Azhar Kairo, dicetak, dibagikan satu mata kuliah filsafat Islam di Fakultas Usuluddin. Dasar agama Islam adalah Quran, wahyu dan akal. Ada logika akal. Jadi sebenarnya andai orang tidak ketemu dengan ulama, tidak jumpa dengan kiai, tidak jumpa dengan ustadz, kalau dia mau pakai akalnya sedikit saja, dia bisa menemukan kebenaran. Karena ketika itu dia besar di hutan, ibunya gorila, tidak ada ulama, tidak ada ustadz, tidak ada nabi, tapi dia pakai akalnya bahwa gorila ini mati, jantungnya berhenti berdetak, setelah itu dia akan kemana, apakah harus selesai hidup ini? Ternyata tidak. Lalu kemudian dia pergi ke kota, pindah hidup dan beragama, agama Islam. Akhirnya dia menemukan titik temu bahwa kalau orang beragama, dia menemukan Allah. Andai orang tidak punya agama, dia berpikir dia pun juga akan menemukan Tuhan, hanya saja dia tak tahu namanya. Makanya kalau kita lihat filosof-filosof barat itu, mereka tidak mau beragama, tapi mereka bertuhan. Kata mereka agama terlalu sempit untuk memahami satu sosok Tuhan. Jadi kalau ada orang beragama, orang bertuhan tapi tidak beragama, dia akan bingung mau memanggil siapa itu nama Tuhan itu. Tak mungkin dia berdoa, oh X, kan bingung mana ada Tuhan X. Dalam Islam diajarkan siapa namanya? Allahu la ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Dia bukan sekedar hidup, dia maha hidup. Apa beda hidup dengan maha hidup? Abdul Somad hidup, tapi kehidupan dia bukan punya dia. Ada saatnya kehidupan itu akan dicabut, ada saatnya kehidupan itu dititipkan sejenak. Al-Qayyum, dia mengatur. Allah itu bukan seperti pabrik cincin. Setelah cincin dicetak, dipahat, dibuat, habis itu pabrik tidak tahu di mana letak cincin itu berada. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cincin? Saya baru cincin baru dikasih Pak Imam. Allah itu tahu di mana kita berada, di mana kita. Dia seperti pabrik laptop yang buatan paling canggih. Pabrik itu tahu di mana laptop itu berada. Dan kalau hilang, rusak, bisa dilaporkan ke pabrik, akan ditemukan. Karena mereka punya kontaknya. Jadi Allah Ta'ala Al-Qayyum, dia mengatur hidup kita. Apakah Tuhan itu capek, lelah, mengantuk, tertidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Biasanya orang kalau sudah mentok, capek, lelah, diinjak-injak orang, diambil gajinya, dicaci maki, disumpah serapah, waktu itu dia berkata, Tuhan tidak tidur. Tapi ketika sedang tenang, duitnya banyak, dalam hatinya, mungkin Tuhan sedang tidur. Dalam Islam diajarkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tuhan itu punya apa? Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tahukah dia apa yang terbersit dalam pikiran saya? Apa yang ada dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa.
Bagaimana kekuasaan dia? Sehebat apa jabatan dia? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Sulitkah dia mengatur segala pokok kayu yang daunnya tumbang, batangnya jatuh? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Besarkah dia? Tinggikah dia? Wa huwal aliyul azim. Makanya kita suruh baca itu habis salat subuh untuk menanamkan tauhid tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai tahajud, dibaca tahajud dijaga sampai kita kembali subuh. Kenapa setan tidak mendekati orang yang membaca ini? Karena tauhidnya kuat. Kemarin tetangga saya kerasukan setan, saya bacakan, setannya nggak keluar Pak Ustadz. Karena perbuatanmu malah lebih dari setan itu. Kata setan, masa sesama setan mengusir setan? Oleh sebab itu Islam tidak mengajarkan kita bermantra bim salabim abrakadabra, tapi Islam mengajarkan kita memahami makna. Setelah kita pahami maknanya, kita baca. Membaca itu menguatkan kita, bukan ngasih tahu Tuhan. Ada orang dia baca kuat-kuat, dia sangka Allah nggak tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik dalam hatimu kami tahu, kata Allah. Lalu kenapa kita baca kuat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan untuk ngasih tahu Allah, untuk menguatkan diri kita.